Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosdayanti, nomor induk mahasiswa 120 10 62 0046 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada kesempatan kali ini saya melengkapi tugas dari mata kuliah Manajemen Pemasaran, di mana di sini saya akan membahas materi yaitu Manajemen Pemasaran dan Proses Produk. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjut ke pembahasan atau menyampaikan pembahasan, di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu latar belakang masalah. Pemasaran merupakan salah satu kegiatan pokok yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghadapi persaingan dan mempertahankan kelangsungan hidup usahanya, agar bisa terus berkembang dan memperoleh laba sesuai dengan keinginan perusahaan. Begitu juga ketika berbicara organisasi atau perusahaan, dalam mencapai tujuannya ditentukan oleh bagaimana cara organisasi atau perusahaan tersebut mengelola sumber daya yang dimiliki seefektif mungkin. Dan begitu juga untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan harus memaksimalkan manajemen serta proses pemasarannya. Adapun di sini tujuan kita mempelajari materi ini yang pertama yaitu agar mengetahui manajemen pemasaran dan proses produk. Dan selanjutnya rumusan masalahnya, jika ingin menjadi seorang guru, maka kita harus mengetahui bagaimana manajemen pemasaran dan proses produk kita. Selanjutnya, lanjut kepada materi yaitu manajemen pemasaran dan proses produk. Yang pertama yaitu manajemen pemasaran, yang merupakan proses perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi serta pelayuran, gagasan, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan-tujuan individu dalam organisasi. Dari pengertian manajemen pemasaran tersebut dapat dijelaskan dalam menciptakan atau mencapai tujuan pemasaran, maka manajemen pemasaran sangat dibutuhkan agar proses pemasaran berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya. Jika menjadi seorang guru, adapun di sini manajemen pemasaran yang digunakan yaitu fungsi-fungsi dari manajemen tersebut. Arti dari manajemen ini yaitu mengelola fungsi-fungsi manajemen. Adapun di sini 4 fungsi manajemen yaitu planning. Planning ini merupakan perencanaan. Dalam planning ini, kita harus memikirkan tujuan akhir dan memikirkan risiko menuju apa yang kita capai. Selanjutnya, organizing. Organizing ini merupakan organisasi. Dalam memasarkan produk, maka kita membutuhkan organisasi atau kerjasama dengan orang lain. Selanjutnya yaitu accounting. Accounting ini adalah pelaksanaan. Setelah kita merancang atau planning, kita melaksanakan apa yang kita rancang. Yang terakhir yaitu controlling. Controlling ini tidak seutuhnya berada di belakang, tapi controlling ini atau kontrol ini bisa dilakukan pada saat planning, organizing, dan accounting. Selanjutnya yaitu proses pemasaran. Yang pertama yaitu menganalisis peluang pasar. Analisis lingkungan pemasaran dilakukan untuk meraih peluang-peluang dari setiap perubahan-perubahan yang terjadi. Jika menjadi guru, maka menganalisis peluang pasar. Analisis lingkungan pemasaran dilakukan untuk meraih peluang-peluang dari setiap perubahan-perubahan yang terjadi. Menganalisis ini dapat digunakan dengan beberapa metode untuk mempermudah dalam menganalisis. Selanjutnya yaitu memilih pasar sasaran dan upaya memposisikan pasar. Kisi-kisi produk atau pasar harus dapat diperkirakan dari masing-masing kelompok pasar sasaran. Di mana di sini kita men-list beberapa pasar sasaran kita, lalu kita sesuaikan dengan kemampuan atau produk kita. Lalu kita
memilih salah satu dari beberapa pasar yang kita list tadi sesuai dengan produk kita. Selanjutnya yaitu mengembangkan strategi pemasaran. Perusahaan harus mengembangkan hal yang berbeda. Berikut strategi penetapan pada pasar sasaran, di mana setelah kita menetapkan pasar sasaran kita harus membuat strategi pemasarannya. Selanjutnya yaitu merencanaan program pemasaran dan strategi pemasaran, di mana di sini terdiri dari pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran, bauran pemasaran, dan alokasi pemasaran. Setelah kita menganalisis dan memilih pasar sasaran dan membuat strategi pemasaran, kita ketahui apa saja yang dibutuhkan dalam hal tersebut. Yang terakhir yaitu mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan pemasaran. Dalam hal ini, perusahaan membentuk struktur personalia pemasaran dan menetapkan tugas secara jelas, serta koordinir setelah melatih, mengarah, dan memotivasi dan mengevaluasi semua personality tersebut. Selanjutnya, kesimpulan dari materi ini yaitu pemasaran merupakan kegiatan mempromosikan produk kepada calon konsumen dengan tujuan agar diminati oleh calon konsumen, di mana di sini merupakan proses sosial yang dalamnya ada individu maupun kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan. Manajemen pemasaran merupakan proses perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi, serta penyaluran gagasan, barang, dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan-tujuan sehingga proses pemasaran berjalan dengan baik. Adapun saran di sini yaitu dalam pemasaran jasa guru harus memaksimalkan manajemen, di mana manajemen akan mempengaruhi proses, dan begitu juga proses pemasaran harus dimaksimalkan sehingga target sasaran tercapai. Baiklah, sampai di sini penyampaian atas materi ini. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.